Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Matematika di SMP Negeri 2 Sidoarjo pada tahun pelajaran 2020-2021. Mari sekarang kita akan mempelajari tentang bab yang ketiga. Apa itu? Mari. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting sekali karena relasi dan fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu dalam proses kehidupan sehari-hari. Mari kita teruskan pengertian relasi. Apa itu relasi? Adalah suatu cara atau aturan yang memasangkan anggota suatu himpunan atau kelompok ke anggota himpunan lain yang memenuhi syarat tertentu. Contoh, himpunan A yang beranggotakan nama orang, himpunan B yang beranggotakan tinggi badan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah Ari dipasangkan ke 175, kemudian Adi 170, kemudian Lia ke 165 cm, kemudian Dani ke 175 cm, dan Ita ke 160 cm. Dan apa yang terjadi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut relasi tinggi badan. Kita teruskan. Untuk menyatakan suatu relasi dari dua himpunan ada 3 cara. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Dari 3 jenis ini atau 3 cara ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang relasi dua himpunan dengan diagram panah. Contoh, himpunan A beranggotakan nama orang. Nah, himpunan B beranggotakan tinggi badan. Relasinya, Ari pasangan ke 175 cm, Adi 170 cm, Lia 165 cm, Dani 175 cm, dan Ita 160 cm. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi tinggi badan. Nah, demikian tadi untuk relasi dua himpunan dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Apa yang dimaksud di sini? Mari kita pelajari kembali. Relasi dua himpunan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan itu dapat dilakukan seperti hal berikut. Coba kita perhatikan contoh. Himpunan A, himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dipasangkan dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang masing-masing memiliki pasangan. Himpunan pasangan berurutan, Ari memiliki pasangan 175 cm, sehingga himpunan pasangan berurutannya adalah Ari, 175 cm. Kemudian Adi dipasangkan 170 cm, sehingga untuk berurutannya adalah Adi, 170 cm. Demikian juga untuk Lia dan Dani serta Ita. Nah, demikian itu untuk menyajikan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, cara yang ketiga, relasi dua himpunan dengan menggunakan diagram Kartesius. Seperti apa yang dimaksud? Nah, ini mari kita perhatikan kembali pada contoh yang ketiga ini. Himpunan A, himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B, pasangannya tadi, hubungannya tadi. Nah, kemudian berdasarkan relasi dengan diagram panah tadi yang sudah ditunjukkan dengan pasangan berikut ini disajikan dengan diagram Kartesius, di mana diagram Kartesius itu terbentuk dari 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X merupakan horizontal dan sumbu Y merupakan yang garis vertikal. Kemudian untuk yang horizontal ini atau tempat kedudukan daripada sumbu X merupakan
kedudukan dari anggota himpunan yang pertama. Apa saja itu? Ari, Adi, Lia, Dani, dan Ita. Kemudian untuk sumbu vertikal atau sumbu Y ini adalah tempat kedudukan anggota-anggota dari himpunan B yang beranggotakan tinggi badan. Berapa saja itu? Kemudian untuk menyatakan diagram Kartesius di sini, karena Ari memiliki tinggi badan 175 cm, sehingga dari Ari di sini, Ari ditarik garis vertikal. Kemudian yang anggota B tinggi badannya 175 cm. Terbentuklah itu. Seterusnya Adi dengan tinggi 170 cm, Lia dengan ketinggian 165 cm, Dani dengan ketinggian 175 cm, serta Ita dengan ketinggian 160 cm. Kemudian dari perpotongan kedua sumbu ini, Ari dengan 175 cm, kemudian Adi dengan 170 cm, Lia dengan 165 cm, kemudian Dani dengan 175 cm, serta Ita dengan 160 cm ini dapat ditunjukkan dengan noktah-noktah tersebut. Nih, noktah itu menunjukkan titik-titik ini. Jadi kedudukan dari kedua himpunan A dan B adalah pada noktah-noktah tersebut. Ini begitu mudah dipahami, bukan? Ternyata untuk menyajikan relasi dengan tiga cara itu, yang pertama tadi dengan diagram panah, kemudian yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Kartesius, ternyata mudah untuk dipahami. Berikutnya adalah fungsi atau pemetaan. Apa itu? Pengertian fungsi adalah suatu relasi khusus yang mempunyai sifat setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Yang perlu dicermati adalah ini: setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Ini sifat khusus yang dimiliki oleh fungsi. Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh ini. Contoh yang pertama adalah contoh dari pemetaan atau fungsi. Nah, ada dua himpunan A dan B, di mana himpunan pertama beranggotakan 3 titik, himpunan B juga beranggotakan 3 titik. Kemudian anggota himpunan A titik pertama pasangkan ke anggota pada himpunan B, anggota kedua dipasangkan ke anggota himpunan kedua juga B, serta anggota ketiga dari anggota himpunan A dipasangkan dengan 2 di anggota B. Ternyata jika kita cermati adalah setiap anggota himpunan pertama atau A ini masing-masing memiliki kawan, memiliki pasangan, sehingga anggota pertama, kedua, ketiga, ketiganya sudah memiliki pasangan. Sesuai dengan definisi, anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Lah, ini kok tidak memiliki pasangan, bagaimana? Ini tidak masalah, bukan masalah. Yang menjadi permasalahan adalah anggota himpunan pertama. Asalkan semua sudah memiliki pasangan, maka hal ini dinamakan sebagai fungsi. Yang kedua contoh bukan fungsi. Ada dua himpunan A dan B yang masing-masing anggotanya A adalah 3 titik, kemudian B adalah 4 titik. Anggota A titik pertama pasangkan ke sini dengan ini, kemudian anggota yang kedua untuk A pasangan ke sini, sedangkan anggota yang ketiga dari A tidak memiliki pasangan. Sehingga karena ini tidak sesuai dengan sifat di atas tadi, maka contoh 2 bukan pemetaan. Nah, jadi tidak semua anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B. Yang ketiga, mari kita cermati I1 yang memiliki masing-masing 4 anggota,
yang himpunan kedua juga memiliki 4 anggota, kemudian memiliki pasangan masing-masing ini. Kita lihat himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama memiliki 4 anggota yang masing-masing adalah memiliki pasangan. Maka yang pertama ini disebut sebagai pemetaan. Contoh yang I2, perhatikan kembali masing-masing anggota A dan B, anggotanya A 4 anggota, yang B juga 4 anggota. Relasinya, perhatikan yang anggota himpunan pertama, ada 1 anggota yang tidak memiliki pasangan. Maka ini merupakan pemetaan atau bukan? Bukan. Contoh yang ketiga, ada anggota seperti sama di depan tadi dengan relasi seperti ini. Masing-masing A, B, 1, 2, 3, dan 4 memiliki pasangan. Jadi ini memenuhi sifat fungsi tadi. Maka yang ketiga dinamakan pemetaan. Begitu pula untuk yang keempat, ini juga pemetaan. Yang kelima adalah ini merupakan bukan pemetaan. Yang kedua adalah domain, kodomain, dan ring. Domain itu apa? Daerah asal. Kodomain daerah kawan. Ring daerah hasil. Kita perhatikan contoh. Ada 2 himpunan A dan B. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, B, A, B, dan C. Nah, lanjut. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Himpunan B anggotanya himpunan A, B, C disebut kodomain atau daerah kawan, sedangkan hasil pemetaan yaitu AB disebut ring. Jadi anggota himpunan A merupakan daerah asal atau domain, anggota himpunan B merupakan kodomain, dan yang C tadi ya hasil. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan. Ini ada sebuah gambaran. Jika kalian mengalami kesulitan, pasti dengan rajin dan tekun belajar kalian akan sungguh-sungguh, maka akan memperoleh hal yang baik. Kita perhatikan seseorang yang melampaui samudra, maka orang tersebut akan dapat melalui dengan baik dan lancar, dengan catatan kalian rajin dan rajin untuk belajar. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.